Gini Mas, saya melihat anak-anak kejahatan jalanan, anak Ya. PD, itu sebetulnya anak-anak yang potensi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Dan di senja yang mendung ini, di depan saya ada tamu yang cerah. Seorang ibu, sekaligus seorang pemimpin di Kabupaten Sleman, tempat Mojo bermukim, Bu, berkantor. Iya. Bu Kustini Sri Purnomo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Mas. Wah, ini Selamat sore. Ini gimana, Bu, caranya supaya menjaga kebugaran tiap hari ngikut berbagai pertemuan gitu? Ya itu istilahnya amanah dilakoni saja. Hmm, Ya tidak menjadi beban tapi menjadi program lah. iya. Teman-teman, Bu Kustini ini cukup fenomenal karena sepanjang sejarah Sleman berdiri adalah bupati pertama perempuan. Ya. Ya, Bu ya. Betul Mas. Dan di kabupaten di wilayah DIY yang paling kaya. Betul. Betul, Bu, nggih? Betul Mas, paling kaya. Dan Bu Kustini ini menarik karena beliau ini kalau nggak salah Anda lahir di Jepara, Bu ya? Betul, saya orang Jepara. Kuliah di UIN. Di UIN. Nah, bisa nggak, Bu, cerita dulu kenapa dari Jepara terus memutuskan untuk kuliah di UIN? Gitu? Oh ya, saya kenalkan, saya lahir di Jepara. Saya memang ingin cita-cita lebih baik daripada di keluarga saya. Dalam hal keluarga saya itu orang furniture Mas, orang mebel. Oh, berusaha. itu kayunya dari tempat saya, Bu. Ya, dari Blora ya. Dari Rembang. Rembang Blora, Iya. betul. Saya kuliah tahun 82 Mas. Saya dulu di Jepara itu sekolah saya swasta. Saya memang punya cita-cita saya harus hidup lebih baik. Saya punya kakak seorang guru. Kamu harus sekolah, harus kuliah. Saya greget ingin kuliah itu ada waktu itu anak KKN di sekolah saya. Itu KKN dari UN, IKIP dulu IKIP ya. IKIP Jogja. Seorang guru, IKIP Jogja di Kabupaten Jepara. Waktu itu saya SMA kelas 2. Dulu itu ada penambahan sekolah. Saya kelas SMA kelas 2 itu 2 tahun, 1,5 tahun itu dulu karena ada perubahan di sana. Saya ijazah saya semua swasta Mas, kecuali IAIN. enggak, kecuali yang SD. Akhirnya masuk karena saya dari sekolah dari swasta yang aliyah, PGA tapi dulu dirubah menjadi aliyah. Akhirnya saya ikut ujian negara. Jadi ijazah saya itu antara SMP dan SMA hanya selisih 1 tahun. Oh. Nah, jadi dulu di kampung saya tidak ada mengeluarkan ijazah negeri. Harus ikut ini ya, istilahnya dulu ujian negara. Ujian negara. Ujian negara. Saya ujian negara, saya ikut di SMP itu di sekolah di SMP di Kudus, Mas. Waduh, lumayan jauh. Jauh Mas, jadi ujian di Kudus, SMP, terus akhirnya dapat langsung saya kelas 3 saya ujian filial, yaitu ikut ngerayon dari Solo. Jadi ijazah saya dari Solo dan Kudus. Jadi kadang-kadang kemarin KPU ibu itu lucu ya. Memang seperti itu. Itulah hidup saya bilang. Ya di sana masih saya kuliah di IAIN masih sistem yang non SKS. Jadi dulu masih sarjana muda Mas. Sarjana muda 3 tahun membuat tulisan. Di IAIN Risalah ya. di IAIN. Sarjana muda dulu. Sarjana muda ngambil doktoral, ngambil S1-nya. Iya, Doktoral Dokter Andus ya. Dokter Andus, Dokter Anda. Dokter Anda. Ya, tapi setelah teori 20 tahun sistem masih paket Mas. Sistem masih paket, terus baru KKN. Jadi sekolah itu paling cepat di sana kalau lancar itu paling cepat 6 tahun. Ibu kenapa memilihnya di IAIN ya? Ya Dan kan, spesifik lagi di Jogja. iya. Nah, kenapa nggak di Semarang misalnya Ya, lebih dekat? ya itulah namanya orang itu punya cita-cita itu ingin sekolah di Jogja itu. Saya ingin membayangkan karena saya punya saudara juga. Saudara saya anaknya om saya sekolah di Jogja. Terus ayo Mbak ikut, terus saya ikut ke sana. Dan akhirnya saya waktu itu
awalnya di Jogja, saya di Sapen, langsung pindah Barukmo. Ceritanya lucu Mas, kalau melihat sejarahnya saya di Jogja, saya kuliah di Jogja itu saya nggak kerasan karena saya itu kan orangnya kalau di perjalanan suka mabuk, nggak tahan. Oh gitu. Jadi bapak saya, ibu saya ngantar sekolah gitu, ngantar. Tapi alhamdulillah waktu itu sih bapak saya, ibu saya sudah punya mobil, karena sudah punya usaha mebel itu Mas. Kalau di Jepara Bu, usaha mebel kan usaha yang kaya lah. Ya. Berarti Anda sebenarnya secara ekonomi tidak punya hambatan ya? Ya sebetulnya kalau hambatan enggak Mas, karena di sana itu waktu dulu itu anak-anak sudah SMA itu langsung nikah. Jadi tamat SMA rata-rata nikah. Jadi kakak saya itu dua-duanya nikah, SMA belum selesai sudah nikah semua. Saya ingin nggak maulah saya nikah, saya ingin kuliah saya bilang gitu. Makanya saya terus kuliah itu didukung kakak ipar saya. Akhirnya saya kuliah. Dan mengambilnya juga unik ini Bu Kustini ini, karena ngambil jurusan filsafat sebetulnya. Enggak, bukan. Perbandingan agama. Perbandingan agama. Tapi fakultasnya bukannya Usuluddin. akidah, usuluddin kan? Usuluddin. Ya, usuluddin. Usuluddin perbandingan agama. Lulus kemudian menggeluti saya bisnis. lulus, saya sebelum lulus, saya sarjana muda, sebelum saya kenal Pak Sri Purnomo. Jadi saya itu belum selesai, saya dinikah dulu Mas. Dinikah dulu, beliau karena sarjana muda komlot, beliau IAIN tapi IPA, jurusannya IPA, matematika dia. Iya, apa ya, tarbiyah ya? Tarbiyah. Ya. Dia mas sarjana muda sudah langsung ASN, terus saya di ASN, terus saya kan masih kuliah, terus beliau mungkin sudah punya penghasilan. Saya semester 10, doktoral belum KKN, saya dilamar dulu nikah. Jadi waktu itu terus terang ibu saya ekonominya mapan, ibu saya anaknya semua. Kalau orang Jepara itu kalau sudah mampu, syaratnya hanya ingin anaknya pergi haji, Mas. Jadi saya itu semester belum KKN, saya sudah dihajikan orang tua saya, keluarga saudara saya 5 pergi haji. Tahun 87. Iya. Wajar sih kalau bisnisnya furniture, saat itu. Semua anaknya dihajikan ibu saya. Cita-citanya seperti itu. Sehingga saya sudah kena Pak Sri Purnomo takut dosa Mas. Jadi walaupun saya belum selesai dinikah dulu. Karena dia sudah punya gaji. Dulu itu gajinya beliau 80.000 ASN. Sarjana muda, tapi beliau juga sekolah lagi. Jadi beliau nikah dengan saya itu dia juga langsung penyesuaian sarjana. Berarti bisnis furniture yang ada di Jogja ini relatif yang menangani kemudian ibu nggih? Iya, makanya saya menangani. Dulu memang banyak furniture di Jogja itu kan ngambilnya di tempat kakak saya, ibu saya. Iya. Jadi kadang-kadang saya uang saku saya minta ke mebel-mebel Mas. Mebel berdikari. Itu Mas Pomo itu ngambilnya di sana. Banyak lah istilahnya untuk hidup lumayan lah. Bisa. Jadi ini teman-teman juga sekaligus supaya mendapatkan informasi yang lebih gamblang tentang Bu Kustini. Bu Kustini ini sebenarnya bukan sekedar ibu rumah tangga biasa. Beliau selain terdidik juga sejak dini sudah terbiasa dengan dunia entrepreneurship ya, terutama mengelola bisnis. Betul Mas, saya masih mahasiswa, saya bisnis mebel Mas. Teman-teman saya yang tidak mampu, dulu belum ada untuk warung-warung itu yang tidak mampu di UIN itu bayarnya sekolah masih 27.000. Teman saya nggak mampu ngambil barang saya keliling Mas, keliling jual figura-figura ke tempat dosen-dosen itu. Nah iya dijual. Saya juga jual furniture tempat tidur dan lain sebagainya. Teman saya yang ngeliling ke teman-teman saya. Istilahnya gambar dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi saya mahasiswa, saya sudah istilahnya punya usaha sendiri. Saya punya pemasukan sendiri untuk hidup saya. Dan itu didukung oleh keluarga saya, memang kita tinggal mengambil barang. Nah, ibu ini kan sebetulnya tidak pernah bercita-cita untuk menjalankan kontestasi sebagai calon bupati. Betul. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Ya gini Mas. Kok akhirnya kemudian memutuskan iya? Selama ini saya menikah dengan Pak Sri Purnomo kan saya punya anak 3. Anak 3 itu alhamdulillah sekarang sudah
Yang besar dokter, dosen UGM. Ya. Dan dokter semua ya Bu ya? Yang 2 dokter. 2 dokter ya? Yang nomor 2 dokter. Yang 1 ekonomi ya? Yang 1 ekonomi yang dosen UGM itu, dokter. Dia dapat LPDP di Inggris 4 tahun. Langsung sekarang kerja di UGM. Terus langsung anak nomor 2 dokter. Nomor 3 juga dokter. Nomor 2 sekarang di Belanda. Sekolah di Erasmus. Tapi nikah dengan temannya SMA. Dia nikah sekarang di Belanda. Setelah sekarang sudah selesai, dia mau cari kerjaan apa saya nggak tahu di Belanda karena mendampingi suami. Oh, belum akan pulang dulu. Rencana pulang tapi kan suami kerja di sana. Oke. Sudah punya apartemen di sana, punya mobil dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting saya doa semoga besok pulang gitu aja. Yang 3 juga dokter, anggota DPR, juga punya usaha bisnis kecil-kecilan untuk nyambung urip. Bukan kecil-kecilan kalau Mas Randi. Nah, di sini Mas, selama saya mendampingi Pak Sri Purnomo, karena Pak Sri Purnomo adalah bupati amanah, saya menjadi ketua-ketua Mas, ketua-ketua dimulai dari awal 2025 Pak Sri Purnomo wakil bupati. 2025. Ya, 2005. Iya. Pak Sri Purnomo 2005 jadi wakil bupati. Jadi wakil bupati. Saya 2027 itu di lapangan Dengung sepi sekali. Saya di situ sebagai ketua Perwosi. Saya ingin di Dengung itu ramai gitu Mas. Akhirnya saya menciptakan adanya senam keluarga di lapangan Dengung itu. Nah, itu berdiri 2027. Saya ngajak semua instruktur senam. Karena saya di rumah itu saya suka di samping rumah saya menggerakkan olahraga Mas saya. Iya. Ya. Akhirnya di situ ada sampai sekarang itu adalah 2007 saya mendirikan. Saya karena istri wakil bupati kan saya mohon izin Pak Bu Ibnu, monggo boleh diperbolehkan Bu Ibnu. Saya ke bank-bank minta doorpress supaya nanti ini hidup gitu loh. Ya. Ya, itu sebagai seorang ketua ketua Perwosi. Tapi setelah Bapak maju bupati 2010 saya kan ketua tim PKK. Program Pak Sri Purnomo banyak sekali. Ya. Saya diangkat menjadi ketua tim PKK, ketua Dikranasda, ketua Perwosi, diteruskan yang dulu, dan ketua YKI. Dalam hal amal, Yayasan Kanker Indonesia. Dalam hal itu saya di sana menjadi ketua tim PKK, dimulai dari jadi istri wakil bupati, saya belajar Mas. Belajar. Perlu saya sampaikan bahwa dulu itu saya pebisnis furniture. Saya ingin anak saya pintar itu saya itu setiap hari itu saya setiap bulan langganan majalah Ayah Bunda. Mulai saya positif hamil. Nah, kesannya jadi saya literasi itu membaca terus bagaimana saya tahu perkembangan anak dan lain sebagainya. Memang saya dari IAIN, tapi saya belajar untuk yang tidak saya ketahui. Sehingga anak saya 3-3-nya saya didik sendiri di rumah sambil jualan dan asupan gizinya saya sendiri yang ngasih anak saya. Sampai saya mencarikan sekolah anak saya sendiri karena bapaknya kerja. Itu prosesnya seperti itu. Jadi saya tahu bagaimana anak sekolah mencari sekolah yang berkualitas di Yogyakarta dan lain sebagainya itu bagaimana anak saya lebih baik daripada saya. Setiap anak saya minta saya ingin sekolah nanti di SMP 5. Ya kamu bisa. Jadi semua anak saya memberi motivasi, kamu bisa. Jadi apa yang disampaikan anak saya dorong semua Mas. Akhirnya semua tercapai dan terkabulkan. Saya ingin dari SMP mau SMA 3 ya saya doakan bisa semuanya. Tapi karena saya orang bisnis, saya punya uang. Dalam arti saya kan bisnis Mas. Tenaga saya itu saya jadi istri wakil bupati itu hampir 40 Mas. Tenaga saya 40 karyawan. Besar. Besar Mas saya. Saya sudah borong-borong rumah-rumah dan lain sebagainya. Sudah seperti itu. Itu saya. Lalu mungkin waktu itu yang tidak diketahui orang itu saya usahanya tahunnya hanya ibu rumah tangga. Iya, makanya. Jadi panjang perjalanan hidup. Ya, tapi tadi itu Bu, ketika ditawarin gimana tuh? Kan kalau nggak salah Ibu butuh waktu 1 bulan atau lebih untuk memikirkan menyatakan iya. Nah, itu setelah itu kan karena saya jadi ketua, saya dikenal masyarakat. Saya Bapak selesai 2020 sudah selesai, kita itu selesai. Ceritanya selesai, saya sudah siap-siap, saya mau memperbesar furniture saya. Furniture saya nggak tahu, saya tidak ada minat sama sekali. Memang dulu itu kan yang mau maju anak saya.
Raudi Akmal. Dokter Iya. Raudi Akmal Iya, ceritanya yang gitu. yang kecil ya. Yang kecil. Karena usianya belum ada 25 tahun. Jadi tidak boleh. Kita sudah selesai, nggak mikir, sudah nggak boleh sudah. Tapi tahu-tahu suami saya ditangi Bapak dari PDI, DPD PDI, Pak Nuryadi sama Pak Toto. Iya. 3 kali saya istilahnya suruh maju. Kenapa harus saya maju? Saya bilang gitu. Terus saya tidak gampang Mas, saya tidak mudah saya itu nanti mau. Sampai 3 kali saya tidak mau, sampai organisasi suami saya Muhammadiyah juga datang. Ibu maju saja, nanti kita dukung dari Muhammadiyah. Akhirnya saya tidak memutuskan, karena apapun, jadi siapapun itu dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saya kalau jadi bupati tidak mudah. Betul. Nah, akhirnya Apalagi saya Bupati putuskan, Sleman ya Bu ya? Iya, apalagi tahu sendiri Bupati Sleman perguruan tingginya 40 sampai 50. Iya. Mahasiswanya 300.000. Warganya majemuk. Mahasiswanya majemuk dan warganya Indonesia Mini. Iya, Agama kosmopolit. apapun ada di sana. Betul. Golongan apapun ada di sana. Suku apapun Ada tinggal di sana. Sehingga kita menghargai perbedaan. Ya. Tapi alhamdulillah Mas, karena saya sekolah di UIN adalah perbandingan agama. Iya. Akhirnya saya menerima siapapun Mas. Ya. Dan saya adalah mungkin orang yang paling moderat, orang paling pluralis karena memang dididik dari UIN seperti itu. Iya. Iya. Jadi saya itu waktu mahasiswa, teman saya kuliah anak UPN, Kristen, dia ke gereja, saya di depan gereja biasa baca. Dia ke masjid ikut saya pakai kerudung biasa. Itu sejak dulu mahasiswa seperti itu. Oke, sebentar Bu, saya jelaskan dulu ke teman-teman. Teman-teman mungkin kalau saya mau memperjelas ya. Jadi misalnya kayak UGM, itu orang kan mengira UGM itu Jogja. Ya betul, provinsinya di Jogja. Tapi UGM itu sendiri letaknya ada di Sleman. Sehingga 90% lebih mahasiswanya itu ya tinggal Domisili. sementara berdomisili ada di sekitar daerah Sleman. Ada beberapa perguruan tinggi besar dan penting yang secara lokasi itu ada di Kabupaten Sleman ya. UGM, UPN, UII yang sekarang di Jalan Kaliurang yang salah satu universitas tertua juga. Terus termasuk UNY, termasuk UIN Iya, masuknya UIN. Sleman ya Bu Iya, ya? Sleman. Masih Sleman tuh. UPN ya tadi UPN. Jadi setidaknya 5-6 universitas besar di 7 Jogja. Mas. 7 universitas besar. Isi saja yang belum. Isi yang dibantu. Isi yang dibantul ya. Belum universitas swastanya. Jadi memang Sleman ini sangat kosmopolit dan warganya ya sangat majemuk seperti tadi yang Ibu Kustini bilang. Lanjut Bu, sehingga kapan akhirnya memilih? Akhirnya terus terang saya dibel dosen saya. Dosen saya UIN, Profesor Siswanto. Malam-malam, Kos, saya dengar kamu dicalonkan PDI nggak mau. Kenapa? Wah, berat Pak. Sekali saya nggak apa-apa. Prof mantan rektor kan sekarang PIP nggak apa-apa toh masuk. Karena mungkin di satu sisi bagi saya itu tidak gampang, tidak mudah. Kenapa nggak mau berat Pak nanti dipertanggungjawab di akhirat? Loh, tapi kamu kan punya niat nanti gini. Terus terang ini memang ini tidak akan saya lupakan Mas. Kamu itu nanti kalau kamu kaya, punya uang 1 juta, kamu zakat 2,5%-nya berapa? Tapi kamu jadi seorang bupati, membuat kebijakan, data warga miskin kamu berapa, kamu ngangkat kemiskinan, itu nanti menjadi amal kamu di akhirat besok. Bilang gitu Mas. Akhirnya saya langsung gregel, saya mau Mas. Akhirnya terus saya nggak tahu spontan, terus akhirnya saya cari jasa lagi. Saya bilang sama suami saya, ya sudahlah bismillah. Kalau memang Allah menghendaki jadi-jadi, kalau tidak memang setidak-tidaknya saya sudah berusaha politik lah. Menjadi politik karena selama 15 tahun saya mendampingi suami saya itu sekolah politik yang alami. Jadi alami, tahu hiruk pikuk politik, tahu semuanya karena saya masuk di dalamnya. Tapi saya tidak belajar di ilmu politik yang ansih, tapi saya belajar sebagai pelaku politik. Pelaku politik. Bu, Ibu ketika menjadi bupati di Sleman itu dalam kondisi Sleman tidak baik-baik saja. Betul Mas. Indonesia juga. Betul. Karena Anda diangkat itu di tengah-tengah Pandemi. COVID pandemi. Betul Mas. Apa yang saat itu Ibu pikirkan untuk membantu sebagai orang yang paling bertanggung jawab di Kabupaten Sleman gitu untuk menyelesaikan pandemi tersebut? Iya. Dengan setelah diangkat menjadi bupati, tanggung jawab di tangan saya semua. Tangan masalahnya yaitu
saya dilantik pas masa Covid. Iya. Dan saya ketahui bahwa di masa Covid itu, Mas, Sleman tertinggi. Betul. Karena harapan hidup di Sleman tinggi, banyak lansianya, komorbidnya tinggi. Iya. Nah, dengan adanya itu langkah kami yaitu bagaimana kita pertama penanganan adalah mengenai Covid. Mengenai Covid, satu-satunya jalan apabila Covid itu nanti bisa selesai yaitu bagaimana masyarakatnya mau vaksin. Akhirnya kita rapat, adanya Satgas. Satgas dari kabupaten, kecamatan dan sampai semua kelurahan. Semua ditangani bersama-sama. Sehingga setiap hari kita langsung berkomunikasi langsung dengan ada arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Arahan itu kita fokuskan bagaimana capaian vaksin di Sleman itu mencapai yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah banyak pejabat di Sleman, termasuk Pak Ruhut, Pak Panglima TNI, Kapolri, semua ke Sleman. Karena kasusnya paling banyak dan warganya tidak mau isoter, tapi maunya isoman. Bayangkan Mas, di satu kelurahan, satu hari waktu itu yang meninggal itu 60, 50, 40. Betul Bu, saya kan tinggal di Sleman. Iya, ngeri saya Mas. Akhirnya penanganannya itu ditangani dan satu-satunya jalan adalah bagaimana menerapkan COVID 3M itu kita terapkan di masyarakat. Iya. Capaian pertama awal alhamdulillah kita lebih dari 100%, 96%, dan ketiga booster ini sudah 47%. Tapi saya harus mengakui Bu, kebetulan saya di perumahan saya ditunjuk sebagai ketua paguyuban Bu. Ya betul. Saya merasakan sendiri bagaimana berkoordinasi dengan aparat paling bawah ya di level kelurahan maupun dukuh ketika warga saya kena COVID itu tanggap sekali. Jadi segera diidentifikasi terus apa yang mesti dilakukan. Jadi saya merasakan kerjasama di level bawah karena itu kan benteng utama kita Bu ya. Mas. Gugus tugas di dukuh, di desa itu kan memang ya benteng kita lah gitu. Apalagi kami yang tinggal di perumahan gitu ya. Betul Mas. Ya. Itu gimana Bu? Bisa mengkoordinasi dengan baik sampai di level dukuh gitu Bu? Ya, ini kan gini Mas, yang kabupaten kita kabupaten selesaikan. Kabupaten nanti yang tanggung jawab semua OPD punya tanggung jawab. Ini dengan mendata semua masyarakat, kita nanti dinas kesehatan untuk vaksin saja kan tidak gampang. Saya langsung berhubungan dengan Panteklik, dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekolah kan tidak ada Mas. Ya. Saya minta karena masyarakat untuk menguasai data kan tidak mudah. Iya betul. Untuk mencapai vaksin ini. Betul. Akhirnya saya yang langsung ada itu saya minta setiap perguruan tinggi ada anak-anak itu yang bisa 10-30 nanti untuk membantu di dinas kesehatan di puskesmas setempat. Nanti dari kabupaten, nanti kabupaten kan dinas kesehatan membawai nanti puskesmas 25 puskesmas itu mendata semua Mas, mendata semua untuk divaksin semua. Ya. Kerjasama itu terus, jadi ini kolaborasi semua tingkat lini, semua masyarakat, semua terlibat termasuk Pak Duko RT RW. Apalagi nanti tidak secepatnya. Nah inilah sehingga adanya kolaborasi ini secepatnya kita tangani bersama-sama. Langsung kita Zoom dengan perguruan tinggi, Pak saya minta bantuan. Ini saya itu tidak menguasai IT karena yang di puskesmas ini hanya yang menguasai 32 karena menangani COVID. Betul. Akhirnya terus bergulir terus, akhirnya sampai puncaknya waktu kita membawa dari puskesmas ke Sarjito mati di tengah jalan karena dari sini sudah berat sekali. Betul. Jadi sampai ada istilahnya Pak Direkturnya dipindah itu kan memang kasus-kasus itu merupakan gulir karena memuncaknya adanya COVID ini. Sehingga kolaborasi kita menyatu, langsung kita Zoom Mas, Zoom dengan semua lurah. Kamu di semua lurah harus ada karena masyarakatnya kan tidak mau isoter, maunya di kampung sendiri. Saya datang ke kampung-kampung Mas. Kalau isoter nggak mau, kita bantu juga bekerja sama dengan petani-petani membantu sayur di rumahnya. Nah, kita membantu rumah, kita kasih sayur buah-buah, masyarakat kita kumpulkan. Alhamdulillah di Sleman gerak semua. Betul. Gerak semua siapapun punya gerak. Sampai di rumah-rumah ada centelan itu hampir semua. Cuma yang kelihatan memang kemarin hanya di daerah sekitar Tempel dan itu semua. Jadi teman-teman salah satu yang memang
modal sosial yang hebat di Jogja, khususnya di Sleman, ya, yang kebetulan karena saya tinggal di Sleman, adalah partisipasi publiknya itu kuat sekali untuk ikut Gotong royong, menanggulangi. Iya. bahasanya gotong royong. Bahkan Bu, saya yang di perumahan saja gitu ya, ketika ada yang COVID di luar perumahan juga karena kita merasa mungkin lebih mampu ya kita sumbang. Iya betul gitu. Mas itu. Iya. Alhamdulillah itulah keberagaman di Sleman, tapi untuk gotong royong masih kuat walaupun biasa. bukan asli Sleman itu. Betul. dengan bersama-sama. Saya mengalami itu yang luar biasa juga waktu Merapi Bu. Ya. Merapi itu kan orang udah dari tingkat bawah yang bisa masak, ya, yang bisa guyur air. Betul, untuk Mas. kendaraan yang mengangkut teman-teman dari masyarakat dari lereng Merapi ya kan penuh debu, jadi harus kita bantu. Itu saya waktu di atas Mas, makdilnya pas di atas saya. Di atas saya waktu itu Bapak kan pas waktu itu Bapak 2010 Bupati Anyaran. Bupati baru. Dan saya mengadakan lomba itu Mas di sana. Ya. Lomba. Itu juga luar biasa penanganannya ya sampai cepet, kemudian. gotong royongnya bagus memang. Ya, luar biasa. Ya, Bu. Nah, menangani COVID di satu sisi sangat berhasil saya kira, Ibu. Terima kasih saya sebagai warga Sleman. Tapi ini terlibat TNI Polri ya Mas ya? Ya tentu saja ya. Tapi kan koordinatornya tetap bupati dong. COVID-nya apa? Setiap kekurangan vaksin saya langsung Pak Dandim tolong ke Pak Dandim langsung ke Kapolres, langsung semua membantu set dan itu memang langsung cepat selesai karena semua bekerja keras. Ya. Nah setelah COVID masalah belum selesai Bu, perekonomian ini. Ya. Nah gimana tuh Bu? Kiatnya Ibu sebagai bupati ya, ketika kita semua dipukul oleh COVID, usaha banyak yang tutup, bangkrut, masyarakat perekonomiannya butuh recovery, dan Sleman dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama kembali kalau istilah orang Jawa bilang gumregah ya. Gumregah. Apa Bu yang dilakukan oleh Ibu? Gini Mas, ini kan memang di Sleman itu sebelum COVID kan UMKM-nya jumlahnya kurang lebih 60.000 lah, 60.000. Tapi ini ada proses dengan visi misi Pak Bupati, itu dulu kan visi misinya kan smart urgency. Ya. Jadi semua menguasai adanya teknologi. Saya sebagai waktu itu awalnya saya mengumpulkan semua pengusaha-pengusaha yang muda-muda, khususnya perempuan. Ya. Saya kumpulkan, saya ikut untuk biar menguasai aplikasi. Kita belajar dengan pembinaan dari pelatihan dari Kominfo. Itu hampir ada 10 angkatan. 10 angkatan itu 30-30. Saya menyapa pada masyarakat, ikut ayo nanti kemajuan teknologi. Nah ini kenapa, bagaimana untuk mengangkat ekonomi, kita kan program kami adalah bagaimana satu pedukuhan adalah satu internet gratis. Nah, program kami itu visi misi kami awal yaitu satu pedukuhan, satu internet gratis. Ada 1.212 pedukuhan. Di sini internet ini bukan karena masa COVID itu belajar untuk dengan guru-guru yang lain. Karena tidak bisa tatap muka. Nah, betul. Ada daring. Ini semua ini nanti belajar di situ, Mas. Itu pertama yang ditangani itu mengenai pendidikan, Mas. Anak harus cerdas, anak harus pintar bagaimana caranya. Tapi ini alhamdulillah di Sleman sebagian, belum semua ya Mas, sudah dibantu dengan kita program kami internet gratis. Sehingga wifi gratis ini harapannya masyarakat bisa mengikuti semua. Nah ini masih jarak jauh jauh. Tapi sekarang bagaimana dengan membuat adanya ini kan masyarakat sudah ada aplikasi untuk penjualan Mas. Nah penjualan bagaimana masyarakat itu tetap tumbuh bergerak, bagaimana bisa ekonomi tetap berjalan dengan apa, bisnis lewat online. Kita memfasilitasi Mas. Monggo yang mau jualan apa kita promosikan. Pemda mempromosikan Mas. Walaupun hanya lewat daring. Ini kamu jual apa. Sehingga kita data tahun 2000 akhir perekonomian tumbuh itu di situ karena semua menjual dengan aplikasi masing-masing. Iya, 2020 akhir. 21 Mas. 2021 langsung akhir dan di situ saya mengadakan untuk gerakan masyarakat untuk menanam cabai. Apa tuh Bu? Menanam cabai karena waktu itu cabai kan harga murah. Ibu-ibu itu kan tidak keluar rumah. Semua di rumah. Sehingga
Walaupun di rumah kamu punya hasil, banyak jual hasil bunga-bunga dan lain sebagainya. Itu kan jamur semua, Mas. Itu saya gerakkan untuk ibu supaya nanam kearifan lokal yang ada. Ya itu disitulah dengan sistem menanam cabai itu semua kita gerakkan dengan saya kan punya kelompok itu KWT disingkat KWT kelompok wanita tani tak singkat kelompok wanita tangguh. Karena paling tangguh di dalam rumah tangga adalah perempuan. Setuju. Ya, kita nanam, kamu yang nanam mendidik anak, kamu mendidik anak, kualitas anak tidak adalah perempuan. Kamu harus bisa bagaimana anak kamu bisa kamu ngajari. Bagaimana anak bisa belajar lewat online. Kamu juga harus punya hasil yang kamu tidak harus keluar. Dengan dia walaupun kerja di kantor dan lain sebagainya kan di rumah, Mas. Tapi kamu harus bisa menghasilkan. Jadi dia itu saya suruh memanfaatkan lahan pekarangan. Kamu nanti jual lah lewat online. Kamu sudah bisa aplikasi. Kalau nggak bisa nanti kita latih di Kabupaten Sleman. Sehingga dengan menggerakkan semua potensi di kalurahan-kalurahan itu akhirnya tumbuhlah perekonomian. Yang pertama yaitu bagaimana pariwisata, Mas. Pariwisata semua kita vaksin semua. Hampir 100 pariwisata di Sleman semua nggak ada hasilnya apa-apa. Kita PAD kita dengan COVID ini turun 300 miliar. Kita kan hampir 1 T waktu Pak Sri Purnomo. Kemarin langsung 2001 saya pegang. Tinggal 300 atau turun 300? Turun 300 miliar. Berarti sekitar 700. Itu 700 kan nggak ada mahasiswa, Mas. Oh iya betul. Gak ada mahasiswa nggak ada, yang jualan kos-kosan nggak ada, semua nggak ada operasional. Tapi bagaimana hidup kamu itu lewat jualan lewat online kemampuan kamu. Sehingga membantu sistem subsidi silang lah, Mas, kita. Subsidi silang semua yang tidak mampu bagaimana mampu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan ini langsung mengangkat semua masyarakat. Lebih-lebih terus ada mahasiswa mulai 1-2 datang, bisnis online dalam masa COVID itu, Mas, banyak yang kaya raya lewat online. Setuju. Bu, Ibu sebagai seorang perempuan, seorang pemimpin perempuan, seorang ibu rumah tangga dan lama bergelut dalam dunia keperempuanan di Yogyakarta. Memang waktu COVID ini saya menjadi saksi bagaimana kuatnya para perempuan untuk mengatasi persoalan besar ini. Sebagai contoh, Bu, di perumahan saya kalau di bapak-bapak itu yang dipedulikan adalah siapa yang kena COVID. Tapi ibu-ibu, grup WA-nya ibu-ibu lain. Bagaimana membantu mereka yang sedang kena COVID. Jadi levelnya aja udah beda. Udah beda. Levelnya, cara berpikirnya, cara penanganannya sudah berbeda. Terus yang kebanyakan nih misalnya ya lewat riset kecil-kecilan. Ketika suaminya di layoff, maaf saja yang mungkin kerja di luar kota. Betul, Mas. Yang berusaha menyelamatkan dapur adalah perempuan juga. Betul, Mas. Entah itu tadi seperti jualan online lah, pokoknya mereka bergerak. Bagaimana Ibu memandang kekuatan perempuan ini, Bu? Yang luar biasa gitu. Sebetulnya kalau melihat perempuan itu lebih kuat, lebih gigih, Mas. Lebih tangguh ya. Dia lebih tangguh segala-galanya. Sehingga perempuan wanita tani di Sleman, saya tidak mengatakan tani, tapi wanita tangguh. Wanita tangguh. Wanita tangguh. Sekarang jumlahnya lebih dari 3.000, Mas. Saya bina. Saya sekarang bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Kamu ingin apa? Sehingga saya membentuk sekarang disingkat, Mas, yaitu kelompok perempuan tangguh KPPTS. Kelompok perempuan tangguh sampai sekarang. Kenapa Ibu berusaha untuk menjadikan itu sebagai suatu hal yang penting, Bu? Karena apapun dalam suatu rumah tangga perempuan itu lebih tangguh segala-galanya, Mas. Ya. Dan dia itu lebih untuk dalam hal emosi, dalam hal stres itu lebih tangguh daripada yang lain. Iya. Saya pernah baca buku apa itu, Mas. Kalau laki-laki itu kekuatannya hanya 25.000, kalau perempuan itu 75.000. Iya, tingkat mengatasi stresnya. Jadi banyak yang stres itu sebetulnya laki-laki karena sudah nggak kuat, tapi perempuan lebih karena perempuan diciptakan banyak ngomong. Itu kelebihan dari perempuan, dengan banyak ngomong dia itu kan yang dipikir hilang, Mas. Makanya kalau punya istri yang banyak ngomong, terima saja, jangan dikat, biarlah dia menyampaikan. Nah itu diantaranya seperti itu, karena perempuan lebih tangguh, lebih banyak diciptakan mengambil seperti itu. Jadi lebih bisa mengatasi emosinya. Iya. Nah Bu, kita geser lagi.
keperusahaannya juga dunia yang juga penting di Sleman. Kita menyaksikan bagaimana entrepreneurship, dunia kewirausahaan di Sleman itu tumbuh dengan dinamis, Bu. Banyak hal yang luar biasa terjadi di Sleman. Apa kira-kira yang sebagai seorang bupati apa yang difasilitasi atau bagaimana memajukan itu? Ya, Sleman itu kan termasuk memang generasi mudanya tinggi sekali. Kurang lebih hampir jumlahnya itu hampir 60 ribuan, Mas. Pemudanya. Itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Jadi di Sleman ini kan banyak entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya yang bisnis yang seperti ini, tapi bisa nanti juga petani, Mas. Betul, petani itu menurut saya memang entrepreneur. Entrepreneur juga karena di situ dia juga punya banyak sehingga saya waktu istilahnya dengan menteri-menteri itu kan kita kan Lemhanas, Mas. Yeah. Lemhanas dengan Pak Menteri Pertanian. Saya ditawari, apa bisa Sleman istilahnya akan mengangkat tani milenial. Saya sanggupi, Mas. Oh ya? Saya sanggupi. Akhirnya dinas pertaniannya menghadap ke sana karena beliau menyampaikan akan ada modal apabila ada tani milenial. Ya. Karena COVID ini ketahanan pangan harus hidup. Di Kabupaten Sleman adalah petaninya itu kan nomor 3 untuk berasnya kan penyangga di DIY. Iya, berasnya. Terus sekarang itu yang senior, saya tidak mau petani tua, Mas, senior. Iya. Seniornya itu kan lama-lama kan habis. Sedangkan anak generasinya itu tidak mau jadi petani. Betul. Karena apa? Karena ya biasa-biasa saja kalau jadi petani. Tapi ternyata tani milenial ini, tani ini ternyata apabila tanah diolah dengan baik, dengan sistem tumpang sari, itu hasilnya lebih tinggi. Produktivitas. Pada kesempatan ini sampai sehari ini saya itu mengukuhkan tani milenial itu sudah 770 anak tani milenial yang potensi semua. Bu, kalau boleh tahu apa biasanya mereka bertaninya, Bu? Macam-macam, bukan hanya petani. Dia ada yang di Lombok, di sayur, di perikanan. Perikanan banyak, peternakan. Ya. Semua ada, Mas. Ya. Dan dia itu sudah bisa mengolah dan dia sudah bisa memasarkan. Ya. Karena rata-rata dia itu sudah sarjana semua yang belum dapat kerjaan. Termasuk yang keren ini teman-teman di Sleman tuh kandang kelompok masih hidup dan aktif loh. Iya masih ada. Ya, Bu, ya? Kandang kelompok masih ada. Iya. Persyaratannya di luar dan itu kandang kelompok itu sekarang yang sepuh-sepuh itu yang senior itu banyak dan di situ ada kandang kelompok dan itu sudah diedukasi. Iya betul. Diedukasi semua dengan kebersihan lingkungan, kena PMK dan lain sebagainya. Ya. Setiap ada masalah langsung kita selesaikan waktu itu. Ya, ini kembali kepada itu, oleh karena itu entrepreneur bagi kami itu adalah generasi nanti yang menentukan Sleman nanti diangkat kemana. Jadi anak-anak muda harus jadi anak-anak yang pinter entrepreneur. Ya. Apapun posisimu, kita tidak membedakan. Petani dan lain sebagainya, mau usaha apa, kita dukung, Mas. Ya. Kita dukung, kalau yang tidak mampu, bagaimana nanti kita memfasilitasi, kalau dia ingin apa. Nah, harapan saya anak-anak muda ini nanti menjadi pemimpin-pemimpin nanti ke Sleman, nanti ke beliau-beliau ini nanti harus bisa punya pegangan dan ekonominya kuat. Kalau ekonominya kuat nanti bisa membangun kabupaten lebih baik lagi. Iya. Jadi kita dukung, kita dampingi, dia mau apa. Kita arahkan supaya nanti kita juga bagaimana memasarkan, Mas. Memasarkan, kita adakan nanti kita punya pasar-pasar, kita pasarkan. Supaya nanti masyarakatnya itu ya bisa nanti kita dorong semua supaya nanti bisa membuat harus bagaimana kita bisa menjualkan. Iya. Yang karena yang menjual tidak mudah. Tapi kita punya market yang nanti kita arahkan. Oke. Ini agak ringan pertanyaan saya, Bu. Ibu kalau nggak salah beberapa mungkin setahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu melaunching batik Parijodo. Betul. Salak Parijodo? Parijodo Salak. Parijodo Salak. Saya lihat di videonya bagus, cuman saya nggak tahu itu mesti dibelinya di mana. Tapi itu lain soal. Apa Bu idenya kok pengen punya batik khas Sleman sendiri atau gimana tuh? Ya gini, Mas, dengan diakuinya batik di UNESCO itu, khusus di DIY, Sleman itu kan belum punya batik. Ya. Sleman itu punyanya kan baru batik yang segitiga itu, Sleman Sembada. Sleman Sembada. Ya, itu kalau kita melihat, kalau untuk mantenan barang kan malu, Mas.
Kenapa Bu? Malu tuh Mas kalau Seniman Sumbawa bawa pulang. Terus saya kan ingin sebetulnya itu prosesnya sudah lama Mas, sebelum saya jadi bupati. Jadi itu sebetulnya tahun 2017 prosesnya. Terus 2019 kita ngumpul ke semua pengrajin yang ada di Kabupaten Sleman, kita kumpulkan. Oke. Di situ ada 20 kelompok. Yeah. Kamu minat nggak kalau menjadi pembatik? Minat. Akhirnya saya mengadakan lomba desain batik Sleman. Lomba desain batik Itu Sleman. belum ada judulnya ya? Belum ada Parijoto judulnya. Salak. Belum. Oh, Lomba baik. desain batik Sleman. Nah, lomba desain batik Sleman ini saya ngundang dari akademis, dari ISI, dari UGM dan lain sebagainya. Apa itu kearifan lokal di Sleman? Kita angkat semua. Baik itu nanti tanamannya. Yeah. Tanamannya apa di Sleman itu? Hasilnya apa? Begitu juga budayanya apa? Dan kearifan lokal gunung-gunung apa yang ada, monggo kita angkat bersama. Ya. Jadi temanya adalah kearifan lokal, budaya dan kearifan flora dan fauna yang ada di Kabupaten Sleman. Dan itu dibikin untuk menjadi batik. Ya. Caranya lomba desain ini diikuti hampir 250 yang ikut. Tingkat nasional Mas. Nah, yang menjadi juara kita beli yaitu nanti 10 juta saya mintakan Pak Bupati. Dulu karena itu proses dari Pak Sri Purnomo. Tapi saya sebagai ketua Dikranas. Ya. Akhirnya saya serahkan Pak Sri Purnomo. Hasilnya setelah 260 berapa 67 kita proses. Di situ ada Pak Hajar dari ISI, Pak Hajar, Dr. Hajar. Yeah. Pak Hajar sebagai juri. Pak, juri monggo Pak, nanti kearifan lokal di Sleman apa, monggo ini. Ada ini jenengan juri. Diambil nominasi 50. Bagus semua Mas. Yeah. Ini ada, setelah itu diambil lagi nanti yang menjadi juara 7. Jadi 7. Di antaranya yaitu batik Parijoto, salak dan aneka welut dan lain sebagainya, ada 7 itu. Bagus semua. Yeah. Akhirnya saya serahkan kepada Pak Sri Purnomo. Yang juara 1 adalah Parijoto. Itu ada narasinya, sejarahnya. Parijoto itu tanaman yang ada di lereng Merapi. Di mana-mana ada. Tapi masyarakat tidak tahu. Ternyata manfaatnya tinggi sekali. Saya saja tidak tahu. Iya makanya. Cuma kalau dalam manten atau apanya Parijoto ya. Ini tuh kan daun Parijoto. Iya. Kalau orang tidak punya anak lama minum itu ternyata mulai dari dahan semuanya itu dari Parijoto. Iya betul. Itu sejarahnya dari Pak Dr. Hajar. Akhirnya diambil dan pas kebetulan paling bagus lukisannya Parijoto Mas. Dan itu warnanya kan khas juga ya? Kan khas nanti. Iya, itu awalnya hijau Mas. Daun kan hijau Mas. Hijau, nanti hijau batangnya juga agak kuning. Nanti yang annya tuh merah. Daunnya itu merah. Tapi batiknya bagus banget Bu. Iya, itu di situ akhirnya kita serahkan Pak Sri Purnomo. Pak Bupati, ini saya sebagai Dikrasda ada 7. 7 monggo mau diambil yang mana. Nomor 1 ini, 2 ini. Pak Sri Purnomo gini, yang nomor 1 saya ambil karena tanamannya khas. Yang kedua saya ngambil yang nomor 6 Mas, salak. Ada lukisan salak Mas, karena Sleman hasilnya adalah salak. Itu 2 batik yang berbeda? Dua berbeda, nomor 1 dan nomor 6. Dikombinasikan oleh Pak Sri Purnomo. Lalu kemudian jadi satu batik? Satu batik. Ya, jadi namanya Parijoto Salak. Sinom Parijoto Salak. Sinom ya. Sinom karena sinom itu semua daun muda sampai atasnya itu masih itu ya. Itu yang milih adalah Pak Sri Purnomo. Baik. Nah, akhirnya setelah itu kita kembangkan, kita ngundang semua pengrajin, ada 20 pengrajin mau kita bina, dibiayai oleh dari Perindak. Akhirnya tumbuh berkembang cepat Mas. Tapi tidak mudah nanti itu jadi bagaimana? Akhirnya kita fasilitasi, kita bantu bekerja dengan bank. Kalau nggak punya uang dibantu bank. Dan setelah itu nanti kita beli. Sehingga Pak Sri Purnomo mengharap untuk menjadi seragam Pemda Sleman. Tapi masih ada produksi batik? Masih terus sekarang masih. Permintaan tinggi Bu ya? Tinggi sekali. Karena sekarang untuk umum kan lihat dia nggak tahu itu batik mana. Saya UAS kemarin saya lihat bajunya aja Parijoto. Yang tahu saya, ini kalau ini sudah kombinasi Mas. Ini Parijoto juga Mas. Tapi ini sudah dikombinasi. Kalau dulu khusus melulu, saya ini sudah kombinasikan sudah berkembang. Jadi biar tidak bosan orang. Akhirnya untuk pengrajin bisa hidup, kita beli semua. Orang Pemda beli dengan pengrajin. Setelah beli pengrajin, bagaimana nanti hidup lagi tiap tahun nanti setiap hari jadi beli Parijoto.
Untuk terusan lagi seragam haji, saya terserah kamu harus beli dengan pengrajin. Wah. Nah, itu akhirnya menjadi seragam kebanggaan Bangga. warga Sleman sampai sekarang. Bu, ini sudah cukup lama kita ngobrol dan hari menjelang maghrib. Terakhir Bu, ini kan Ibu sebetulnya berat ya jadi pemimpin di era Ibu ini. Satu, jadi diangkat ketika pandemi. Betul Mas. Setelah pandemi recovery ekonomi. Betul. Dan waktunya berakhir itu juga nggak sama dengan bupati lain kan? Betul Mas. Karena 2024 sudah apa ya running lagi gitu. Betul, jadi Mas. relatif Ibu itu hanya menjabat kurang lebih hanya 4 tahun. Betul Mas. Dan ini ada di pertengahan tahun Bu. Iya. Dan apa Bu kira-kira yang akan Ibu lakukan di sisa 2 tahun ini Bu? Ya, sisa 2 tahun ini di mana program kami sesuai dengan visi misi kami, yaitu visi kami itu bagaimana yang kita jelas yaitu pemerintahan yang bersih dan transparan. Yang selama ini untuk BTP Pak Sri Purnomo itu BTP langsung karena itu pokok Mas. BTP itu harus kita pupuk terus dengan semua sampaikan dengan OPD-OPD yang lain. Bahasanya saya itu kan seperti dirijen Mas. Semua orang beda-beda. Saya yang menentukan nanti. Alhamdulillah ini menyatu bersama sehingga semua OPD nanti kamu harus membuat inovasi. Iya. Inovasi setelah ini 2 tahun ini kita alhamdulillah terus kejuaraan kita peroleh. Ini besok ini Mas, saya kemarin kan maju spesial yaitu Sleman tuh nomor 1 Mas dapat penghargaan emas. Saya yang maju sendiri. Spesial itu data menjadi peta. Peta, iya. Data menjadi peta. Seadanya gue jenengan, kalurahannya mana? Saya ngebel gede. Kelurahan, ngebel gede kan Sardono Harjo. Sardono Harjo nanti penduduknya berapa? Itu biasanya kan di data ini. Iya. Terus anak yang lansia berapa, yang berapa, UMKM-nya berapa, itu nanti jadi peta Mas. Peta nah, itu kemarin kita maju, kita nomor 1 ke depan. Alhamdulillah di Sleman. 6 besar asalnya kita maju kemarin di Jakarta, nanti tanggal 25 saya penghargaan. Intinya saya menjadi bupati bagaimana masyarakat itu sejahtera. Program saya yang terakhir ini Mas, tahun 2022 ini yaitu saya ingin memutus mata rantai dengan pendidikan. Dulu Pak Sri Purnomo anak Sleman pendidikan terendah SMA. Saya anak Sleman harus sekolah, harus perguruan tinggi. Oke, mumpung ngomongin anak muda. Wah, Ibu ini pernah viral gara-gara pernyataan Rideh itu sebetulnya orang kreatif. Teman-teman, sebelum dijawab oleh Bu Gustini, saya mau menjelaskan bahwa Jogja terkenal dengan klite, tapi sebetulnya klite ini bukan identik dengan Sleman. Sleman salah satunya, karena klite ini terjadi di hampir semua, setidaknya di 3 kabupaten ya, Sleman, Kota Madia, dan di Bantul. Mungkin kalau di Kulon Progo ada sedikit ya. Ibu gimana tuh Bu menghadapi klite dan Ibu mengeluarkan pernyataan klite itu cah kreatif ya? Ya gini Mas, saya melihat anak-anak kesehatan jalanan, klite itu sebetulnya anak-anak yang potensi. Anak itu pintar-pintar semua Mas sebetulnya. Tapi cuma kita, jadi itu kemarin itu dipotong. Jadi anak-anak potensi, tapi bagaimana anak-anak cerdas, saya bilang gitu, ini diarahkan yang positif. Gitu loh. Jadi yang positifnya dipotong. Dipotong di cerdasnya. Di cerdasnya. Jadi anak-anak cerdas. Anak-anak kreatif kalau nggak salah. Anak kreatif, cerdas, tapi bisa diarahkan yang positif. Gitu loh. Dipotong yang positifnya. Jadi bagaimana anak-anak anak itu kan sebetulnya anak-anak yang punya kelebihan. Punya potensi. Ya, setiap tapi anak kan, muda punya potensi. Potensi itu bagaimana diarahkan oleh pemerintah menjadi yang positif. Gitu loh. Jadi saya memang menyampaikannya itu kreatifnya itu kreatif dalam arti bukan mengerangkait, tapi kalau dia itu diarahkan yang positif menjadi anak-anak yang potensi yang akan membangun yang lebih baik. Oke, diarahkannya gimana Bu? Ya kita ini kan di Kabupaten Sleman ini kan semua sekolahan yang ada di Sleman kita kumpulkan wali muridnya, gurunya. Kita kan di sekolah kan ada 1-2 yang potensi anak itu menjadi anak-anak yang kreatif. Tapi bagaimana tidak menjadi anak jalanan. Gitu Mas. Jadi kita kerjasama dengan Sleman yang melindungi anak-anak itu dan nanti stockholder yang ada dimulai dari Pak Pedukuh yang ada di Kabupaten. Dengan jam-jam belajar itu ya? Iya, kita kan jam belajarnya kan kita batasi anak-anak itu nanti kalau sudah jam 10 sampai jam 2.00 itu jam 24 itu nggak boleh keluar rumah.
gitu loh. Tapi kan karena di Sleman itu ada yang keluar malam karena ada hiburan dan lain sebagainya, kan masalahnya seperti itu, Mas. Bukan hanya Klintis saja kemarin itu, macam-macam. Jadi anak-anak yang potensi mau menjadi anak kejahatan jalan, kita arahkan yang positif, Mas. Itu kan Bu, maaf ya saya potong. Stakeholder penanganan PID ini kan nggak mungkin satu pihak ya. Satu, orang tua pasti. Dua, lingkungan, desa, betul, kampung. Jelas itu. Tiga, sekolah. Betul. Dan tentu saja regulatornya dan yang mendiriji ini adalah pemerintah daerah. Betul, Mas. Ya, itu gimana Bu, satu persatunya? Ya, satu persatunya gini, Mas. Memang semua karena kita punya kebijakan kemarin bagaimana semua stakeholder dari kabupaten sampai RT RW itu berdeklarasi untuk mendukung adanya penanganan anak-anak kejahatan jalanan. Kita mendukung dari semua sisi. Bukan hanya dari semua terlibat. Karena Pak Lurah di kelurahan itu bagaimana semua perangkat kelurahan itu tanggung jawab. Tokoh masyarakat tanggung jawab. Nanti pedukuhan juga nanti berantai semua. Setiap nanti anak yang punya remaja kita arahkan yang positif. Gitu loh, Mas. Yang positif, guru juga gitu, kita bimbing anak-anak itu yang punya potensi seperti itu. Sehingga kebijakan kami untuk anak-anak yang memang punya kelebihan Mas, potensi itu nanti kita arahkan yang positif. Kemarin dengan olahraga. Nanti kita buatkan nanti ada arena. Wes seneng gelut ya kayak tinju apa piye. Wes seneng sepeda motor juga arena sepeda motor. Nah, itu seperti itu nanti mengarahnya ke sana. Itu mulai diadakan ya? Kita adakan langsung dengan sekolah setempat dan nanti Pora di pendidikan, Pora kerjasama budaya dan kesenian juga fasilitasi Bu ya? Fasilitasi nanti biar dia jadilan, biar itu kita fasilitasi untuk mengurangi adanya seperti itu. Karena potensi itu bisa menghasilkan nanti yang positif. Dan alhamdulillah makin kesini sudah mulai kelihatan ya Bu ya. Ya masih ada. Ya masih ada, tidak mudah Mas. Gero itu tidak mudah, tapi kita berusaha untuk anak-anak muda. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak sudah bersedia ngobrol dengan saya. Sama-sama. Dan maaf mengganggu kesibukan Ibu. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih, saya juga terima kasih bisa ketemu dengan Mojo sehingga apa yang menjadi program saya diketahui masyarakat. Baik. Ya. Dan semoga Bu Kustini tetap sehat, tetap bisa mengawal pembangunan Sleman sampai tahun 2024. Amin. Selamat di akhir. Insya Allah. Makanya nanti masyarakat lah yang menilai. Yang menilai. Ya, baik. Ya. Teman-teman, begitu obrolan yang menarik. Sekali lagi, ini bukan hanya penting dengan seluruh apa yang dibicarakan oleh Bu Kustini, tapi saya kira Indonesia di level-level tertentu itu membutuhkan seorang pemimpin perempuan. Sentuhannya beda dan Indonesia kekurangan pemimpin perempuan. Terus terang Bu ya. Ya betul. Makanya Mojok membuat kanal politik khusus untuk kanal politik perempuan. Supaya kita bersama-sama mendorong agar ada keseimbangan politik antara laki-laki dan perempuan karena sentuhan politik perempuan itu agak berbeda. Seperti yang tadi kita obrolkan. Terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama, makasih Mas. Sampai ketemu lagi teman-teman dengan tamu saya selanjutnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.